Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Vera Atmadina Panggabean, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua, akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 di Sekolah SMP Medan Mulia kelas 8 dengan nomor UKG 2016 9951 8574. Terima kasih. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita akan memasuki materi tentang teks eksplanasi. Bagi anak-anak ini, sebelum kita mulai pelajaran kita, ketua kelas silakan dipersiapkan, nak. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bersiap. Beri hormat. Selamat pagi, Miss. Baik, selamat pagi semuanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, coba semua dicek kerapian baju. Sudahkah bajunya rapi? Dimasukkan semua bajunya ke dalam celana maupun rok, tidak ada yang keluar. Sudah ya, rapi semua ya. Sekarang periksa dulu kebersihan lingkungan kamu, kebersihan kelas. Adakah sampah? Baik. Semua bersih. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, mana sekretaris? Sekretaris, adakah hari ini yang absen? 2 orang. Ada 2 orang yang absen ya. Ini sudah kamu tahu keterangannya, apakah sakit, izin? 1 sakit, 1 izin. 1 sakit, 1 izin. Nanti kamu follow up mereka ya untuk kehadiran besok. Terima kasih. Silakan duduk, nak. Nah, sebelum kita memasuki materi, coba kamu lihat di sini ada topik tentang teks eksplanasi, lalu ada gambar dari topik tersebut. Ya, apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita ini? Coba kita lihat. Kalau kita masuk materi tersebut, kamu harus paham apa tujuan dari pembelajaran. Ada 2 yang akan dicapai. Pertama dari segi pengetahuan, dan yang kedua dari segi keterampilan. Coba berdiri kamu, si Felicia, baca dari segi pengetahuan. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan
saintifik dan modal discovery learning peserta didik dapat diharapkan dapat satu menjelaskan pengertian teks eksplanasi dengan tepat dan percaya diri, dua mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Nah, dari segi pengetahuan, nanti siswa-siswi secara keseluruhan mampu menjelaskan apa itu teks eksplanasi, dan yang kedua mampu mengetahui apa ciri-ciri dari teks eksplanasi. Paham ya? Yang bagian keterampilan, silakan kamu dulu berdiri nak. Baca bagian segi keterampilan. Mampu menentukan ide pokok dalam teks eksplanasi dengan proaktif, meringkas teks eksplanasi dengan penuh percaya diri. Baik, terima kasih. Segi keterampilan, siswa-siswi diharapkan mampu pertama menentukan ide pokok dan teks eksplanasi dengan proaktif. Yang kedua, mampu meringkas teks eksplanasi dengan penuh percaya diri. Jadi paham apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bisa? Baik. Nah, untuk itu kita mau membangkitkan semangat kita sebelum memasuki materi-materi lanjutan. Semuanya mari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Agar kamu juga membangkitkan semangatnya ya. Ayo. Semua. Ayo, masih terus. Semuanya di sana. Di seluruh pantai Indonesia terdapat pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan undang serta kakek membela sang merah putih beriman bendera selamanya. Kenapa kita perlu menyanyikan lagu nasionalisme? Ya, untuk memulai pembelajaran ini agar kamu juga mengenal para pejuang, pahlawan yang telah terlebih dahulu berperang, mereka telah berjuang untuk mempertahankan bangsa kita. Artinya, kamu sebagai generasi-generasi bangsa harus lebih semangat mengenang jasa-jasa para pahlawan. Baik ya? Nah, coba semua memperhatikan gambar ini. Ini gambar tentang, kalau kita perhatikan, terjadinya apa? Hujan badai, angin kencang, sehingga pohon-pohon di sini banyak yang tumbang, jalan juga licin akibat dari fenomena alam. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks yang digunakan untuk mendeskripsikan, menceritakan, atau menjelaskan proses peristiwa alam, mengapa bisa terjadi. Contoh, kenapa bisa terjadinya hujan? Kenapa bisa terjadinya gempa bumi? Kenapa bisa terjadinya longsor? Kenapa bisa terjadinya gunung Merapi? Itu disebut fenomena alam. Dalam teks eksplanasi ini, kamu akan menyelidiki mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut. Mengapa dan bagaimana? Seperti yang sudah dijelaskan, kejadian-kejadian alam bisa sosial, pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Jadi eksplanasi ini tidak hanya sebatas fenomena alam, tetapi bisa juga dengan sosial, budaya. Paham ya? Bisa? Oke. Nah, kita lihat selanjutnya. Ada ciri-ciri eksplanasi. Ya, ciri-ciri eksplanasi ini yang pertama apa? Faktual. Faktual itu disebutlah itu dengan fakta. Kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi eksplanasi itu bukan dikarang-karang.
Ya, suatu kejadian, contohnya terjadinya gempa bumi. Mengapa gempa bumi bisa terjadi? Di mana peristiwanya? Kapan kejadiannya? Dijelaskanlah. Ilmuwan. Ya, ilmuwan itu artinya bisa dibuktikan kebenarannya. Informatif, tersampaikan informasinya kepada masyarakat, dan juga generik ataupun umum. Kita lanjut, struktur teks eksplanasi. Di bagian struktur ini, ketika menyusun teks eksplanasi, ada yang disebut dengan pernyataan umum. Ini biasanya terdapat di bagian awal, menjelaskan tentang identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Mengapa bisa terjadinya peristiwa tersebut? Kenapa bisa terjadinya badai? Yang ketiga, ini ulasan bagian penutup. Biasanya ini bagian saran kesimpulan. Ya, ada 3 struktur teks eksplanasi. Nah, ketika kita membuat eksplanasi, tadi dikatakan tadi peserta didik mampu meringkas ya. Bagaimana cara meringkasnya? Pertama, bacalah dengan cermat eksplanasi tersebut. Yang kedua, catatlah ide pokok ataupun gagasan utama tiap paragraf. Yang ketiga, dijelaskan menyusun ide pokok bagian penting sesuai dengan struktur, dan menulis kembali ataupun meringkas dalam suatu paragraf. Oke, tadi tujuan dari materi kita ini, siswa mampu meringkas teks eksplanasi. Misalkan bagikan nanti kepada kamu teks eksplanasi dan kamu akan terapkan sesuai dengan materi yang Miss jelaskan. Kita akan saksikan satu video tentang teks eksplanasi. Kamu perhatikan, kamu simak, pahami videonya. Nanti dari video ini kamu akan lihat apa yang dijelaskan dari video tersebut. Paham ya? Baik. Sebelum video ini kita putar, dari yang sudah dijelaskan, ada yang bertanya dari materi kita? Oke, baik. Silakan berdiri, Nak. Miss, apakah peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam teks eksplanasi? Baik, terima kasih, Erwin. Apakah kejadian dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk bagian dari teks eksplanasi? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa teks eksplanasi itu menjelaskan tentang peristiwa apa yang kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Banjir itu kehidupan sehari-hari tidak? Iya, apa yang kamu lihat. Hujan terus-menerus, itu adalah peristiwa kehidupan sehari-hari. Lalu sampah berserakan, itu kehidupan sehari-hari. Maka itu bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi. Jadi tidak hanya sebatas fenomena alam saja. Sosial, sampah, seperti yang dijelaskan tadi, penumpukan sampah itu bisa. Paham? Baik. Nah, kita akan menonton video, menyaksikan. Semua menyimak. Dusun Kambalan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terendam banjir setinggi 2 meter. Warga bahkan harus menggunakan sampan untuk melintasi banjir. Saudara, beginilah kondisi banjir setinggi 2 meter yang merendam 400 rumah warga di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga harus menggunakan perahu sampan karena sepeda motor dan mobil tak bisa melintas. Warga berharap ada bantuan makanan dan obat-obatan dari pemerintah setempat karena warga memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka. Tidak ada yang mengungsi Pak di sini. Sekarang ini tidak ada yang mengungsi. Begitu. Memangnya kedalaman air di sini berapa meter sih Pak? Oke, tahunnya itu
dari sini sampai di sana itu sekitar kilometer. Masih di Sulawesi Selatan, saudara, tingginya curah hujan menyebabkan banjir menggenangi permukiman warga di Perumnas Antang Blok 10 Makassar. Ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 70 cm. 27 kepala keluarga yang terdampak memilih mengungsi ke masjid di dekat rumah mereka karena khawatir air akan semakin tinggi. Sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi hujan lebat, tidak hanya sampai dengan 3 hari ke depan. Baik itu di Sumatera ya, hampir sebagian besar Sumatera, kemudian ke Jawa juga, dan sebagian besar Jawa, khususnya di sebagian besar Jawa, Sulawesi Selatan bagian barat, kemudian Sulawesi Tengah, yang masih agak Baik. Tadi kamu sudah menyaksikan satu video ya tentang banjir. Banjir itu termasuklah bagian dari fenomena alam ya. Mengapa bisa terjadi banjir? Biasanya itu karena curah hujan terus menerus meningkat hingga terjadilah banjir. Itu fenomena alam. Jadi ketika kamu menyaksikan video tersebut, kamu bisa membuat sebuah teks eksplanasi. Kamu menyusun berdasarkan struktur, identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, bagian yang terakhir ada ulasan, bagian penutup. Bisa ya? Oke. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan ini, kita akan membagi kelompok. Ya, kita akan membagi kelompok untuk mengerjakan, menemukan struktur, menemukan ciri-ciri, menemukan ide pokok, dan bagaimana meringkas sebuah teks eksplanasi. Paham? Di sini di pembagian kelompok bisa akan bagikan nanti teks eksplanasi. Ada berbagai topik. Ya, ini nanti akan dikerjakan di setiap kelompok. Contohnya ada banjir, ada penumpukan sampah, ya. Jadi kamu silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8. Silakan ambil posisi masing-masing.
Ciri-ciri tes eksplorasi
kelompok keterampilan silakan ke depan. Semua kelompok maju. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita dari kelompok 6 akan menjelaskan ide pokok dari teks eksplanasi yang bertema banjir. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan nama saya Tina, nama saya Sani, nama saya Nabil, nama saya Maji. Ide pokok yang kami dapat dari teks eksplanasi yang bertema banjir yaitu pertama, banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Paragraf kedua, faktor alam adalah faktor yang disebabkan atau berasal dari alam itu sendiri, misalnya terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama tempat penampungan air menjadi meluap. Paragraf ketiga, faktor kedua yaitu faktor sosial di mana penyebabnya tidak lain pada tren tidak tepat adalah manusia itu sendiri. Paragraf empat, seperti dijelaskan di atas, tadi banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor yang terkait alam. Setelah kita mendapatkan ide pokoknya, kita mulai membuat ringkasan ceritanya yang akan dibacakan oleh Sani. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sering terjadi pada saat musim penghujan, di mana intensitas air yang turun cukup banyak. Penyebabnya ada dua, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Itulah hasil dari presentasi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dulu. Terima kasih kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencari ide pokok yang mudah? Terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan dijawab. Untuk cara mencari ide pokok, pertama-tama membaca teks terlebih dahulu, kemudian mencari inti dari teks tersebut serta menemukan kalimat utama. Apakah bisa dipahami? Sekian dari presentasi kita hari ini. Terima kasih. Kita telah mendengarkan presentasi dari perwakilan kelompok ya yang maju. Perwakilan kelompok dari pengetahuan, perwakilan kelompok dari keterampilan. Ya, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan mereka dari teks eksplanasi yang ada pada masing-masing kelompok. Kamu sudah mengerjakan, walaupun kelompok lain tidak maju, artinya kamu sudah paham dan sudah jelas dari apa yang sudah dibacakan oleh teman-teman. Nah, dari materi kita ini, kelompok pembagian telah selesai. Silakan dulu kembali ke tempat masing-masing. Baik, perwakilan kelompok, satu orang untuk LKPD-nya berikan kepada Miss. Perwakilan kelompok. LKPD ditunggu yang sudah dijawab ya. Ini akan diperiksa jawaban-jawaban setiap kelompok. Hasil kerja peserta didik sudah Miss kumpulkan. Di sini nama-nama setiap kelompok sudah ada. Miss akan periksa nanti siapa yang mendapatkan nilai terbaik. Kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, baik, silakan berdiri Kak. Baik, dari materi hari ini dapat saya simpulkan pelajaran kita adalah satu, teks eksplanasi, yaitu teks yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu proses peristiwa atau dapat terjadi. Dua, adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu satu, faktual, dua, informatif, tiga, generik, empat, keilmuan. Tiga, struktur teks eksplanasi, yaitu satu, pernyataan umum, dua, rangkaian peristiwa, tiga, ulasan. Empat, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Satu, membaca dengan cermat teks eksplanasi. Dua, mencatat ide pokok atau gagasan utama tiap paragraf. Tiga, menyusun ide pokok. Empat, menulis kembali bagian penting
penting. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih. Simpulan yang sangat lengkap. Artinya, bagi semua sudah bisa menyimak, ya, menyampaikan apa simpulan dari materi kita ini. Ya, artinya tujuan pembelajaran yang sudah tadi dijelaskan tercapai dengan baik. Miss akan menyimpulkan kembali secara keseluruhan bahwa teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Fenomena alam, sosial, maupun budaya. Ketika menyusun sebuah teks eksplanasi, ingat dan perhatikan ada ciri-cirinya yang harus kamu pahami. Ada struktur 3 yang harus kamu lakukan, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan bagian ulasan ataupun bagian pengukur. Sehingga seluruh peserta didik mampu meringkas membuat eksplanasi sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Bisa? Paham? Dari yang sudah kamu dengarkan, adakah di antara kamu yang belum paham, belum mengerti dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan? Ada yang bertanya? Baik, silakan berdiri, Nak. Izin bertanya, apakah teks eksplanasi ada berhubungan dengan fenomena alam? Oke, terima kasih. Ada teman kamu yang masih belum paham. Apakah teks eksplanasi hanya berhubungan dengan fenomena alam? Terima kasih buat pertanyaannya. Tadi sudah dikatakan bahwa eksplanasi itu bukan hanya fenomena alam, tetapi juga bisa dengan sosial, budaya, maupun fenomena alam. Nah, setelah kita dengarkan tadi presentasi kelompok, Miss akan berikan reward. Artinya, cara menyampaikan dengan baik, cara menjawab pertanyaan dengan baik. Kelompok siapakah itu? Kelompok dari keterampilan. Silakan maju. Nah, ini hanya sebagai penyemangat untuk belajar lebih giat lagi, ya, untuk menulis lebih semangat. Terima kasih kepada kelompok keterampilan. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk kembali. Nah, pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi. Sebelum itu, nanti Miss akan bagikan tugas kembali dalam bentuk Google Form. Perhatikan dan lihat nanti link Google Form-nya diberikan kepada wali kelas yang akan diberikan kepada kamu. Paham? Oke, baik. Demikian pembelajaran kita materi hari ini. Silakan untuk kelas berdiri. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menggerakkan ucap kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bersiap. Beri hormat. Selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak nih. Silakan duduk kembali. Tunggu guru selanjutnya. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua.